Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur atas rahmat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pagi-pagi hari ini kami boleh kembali dapat dapat saat teduh, saat berdoa bersama Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh melihat kembali kemuliaan Tuhan di pagi hari ini dalam kehidupan kami. Berkati kami Bapa, biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpuji-puji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur, haleluya, amin. Amin, Bapak Ibu. Ya, eh, Shalom. Pagi hari ini eh, tema sharing yang akan saya bagikan adalah serving with a humble heart, ya kan? Melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Ya, mungkin kemarin-kemarin juga sudah dikuatkan tentang sharing firman hari ini, dan hari ini saya mau berbagi sedikit saja tentang apa itu melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Serving with a humble heart itu adalah diambil dari Matius 23 ayat 11 sampai 12, dibilang gini. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, di awal tulis gini. Barang siapa terbesar, ini perlu diperhatikan ya. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi, eh, kalau dalam suatu komunitas ada yang terbesar, artinya dia wajib, ya kan? Ini mandatory. Dia wajib menjadi pelayanmu, artinya dia wajib menjadi mentor, kakak pembina, eh, advisor, dia wajib apa namanya, yang membimbing, sharing gitu ya. Jadi barang siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Nah, ya kan? Sebelum kita masuk kenapa kita harus apa namanya memiliki hati yang rendah hati, memiliki kerendahan hati, ya kan? Kita harus sepakat dulu bahwa eh, menurut saya, dan saya selalu membagikan kepada teman-teman di circle saya, bahwa pelayanan adalah sikap sebuah keputusan sosial. Jadi keputusan sosial kenapa? Kenapa? Karena kita adalah makhluk sosial, ya. Pelayanan adalah sikap keputusan sosial kita untuk melayani Tuhan dengan kesadaran penuh yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi, pelayanan itu adalah sebuah keputusan yang sadar, ya. Jadi, pelayanan itu adalah sebuah keputusan yang sadar. Ketika kita sudah eh, Tuhan pilih dan kita bertobat dan kita memilih pelayanan, itu sebuah keputusan yang sadar, gitu ya. Jadi itu jadi selanjutnya adalah artinya sebuah pelayanan tidak ada paksaan atau intimidasi. Artinya eh, ketika kita melayani Tuhan, itu kita nggak ada nggak ada paksaan gitu. Kalau misalnya ada paksaan, ada intimidasi, itu namanya bukan pelayanan, tapi disuruh, tapi ditekan. Jadi pelayanan adalah sikap keputusan sosial kita untuk melayani Tuhan dengan kesadaran penuh yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, oke? Itu kita harus clear dulu di sini bahwa ya. Oke, selanjutnya. Pertanyaannya, mengapa kita harus melayani dengan rendah hati, ya kan? Apa namanya? Terkadang ego kita selalu mengatakan, loh, ini bukannya sombong loh, ini bukannya congkak, tapi kan ini talenta yang saya pupuk. Ini kan talenta yang saya bina. Ini kan talenta yang saya apa namanya, yang saya eh, lakukan, dapat. Akhirnya saya begini, ya, saya boleh dong melakukan ini, bahagia. Ya, tapi kalau bagi saya bahwa apapun yang kita punya, apapun yang talenta kita punya, ketika kita melayani Tuhan, kita harus rendah hati, gitu ya. Jadi itu yang harus kita tanamkan sebelumnya. Ya, kenapa kita harus rendah hati dalam melayani Tuhan? Karena pertama yang saya mau bagikan atau yang saya pelajari atau yang saya dapatkan adalah karena Tuhan tidak suka orang sombong, gitu kan? Karena Tuhan tidak suka orang sombong, ya. Jadi dalam Yakobus 4 ayat 6 bilang, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati, gitu. Jadi semua kita kayaknya tahu deh bahwa eh, Tuhan nggak suka orang yang sombong gitu. Kita semua orang di sini kita tahu bahwa Tuhan nggak suka orang yang congkak, tetapi orang suka yang rendah hati gitu. Nah, memang eh, memang terkadang
kita suka apa ya, suka memiliki egosentris diri kita sendiri, ya nggak apa-apa juga, tetapi ingat itu harus ada batasnya gitu. Jadi Allah menentang orang-orang yang congkak tetapi mengasihi orang rendah hati. Jadi itulah kenapa kita harus melayani dengan rendah hati. Oke, selanjutnya yang kedua, karena Tuhan yang dapat menilai atau menentukan gitu kan. Nah, ini value, ini sebuah value bahwa hanya Tuhan yang bisa menentukan gitu kan. Ya, ini value-nya Tuhan kalau melayani harus rendah hati gitu kan. Karena itu dalam 1 Petrus 5 ayat 6, karena itu rendahkan hatimu di bawah tangan Allah yang penuh kuasa. Jadi kita harus lihat di bawah tangan Allah yang penuh kuasa. Jadi ada kuasa Tuhan yang penuh di situ. Dengan demikian ia meninggikan kamu pada waktunya. Jadi Tuhan mau kita ada di bawah tangan Allah yang penuh kuasa. Jadi Tuhan nggak mau kita memiliki sesuatu, hasrat, ataupun keinginan melebihi daripada Tuhan. Nah, ini udah value, udah nilai Tuhan. Jadi Tuhan mau kita dibawa dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Jadi itulah dia mengapa kita harus melayani Tuhan dengan rendah hati. Ya kan? Tuh, oke, supaya apa? Supaya kita ditinggikan pada waktunya. Ingat loh. Jadi bukan bukan ketika kita rendah hati dalam melayani terus kita langsung ditinggikan, enggak. Tapi ternyata dengan demikian ia meninggikan kamu pada waktunya. Ini harus digarisbawahi ini. Jadi ketika kita merendahkan hati kita dalam pelayanan kita, pada waktunya Tuhan akan meninggikan. Berarti ada bukan pada waktunya? Ada. Jadi waktunya Tuhan ya, bukan waktunya kita untuk kita ditinggikan dalam sebuah pelayanan gitu kan. Jadi mungkin pertama-tama ya ini bukan klarifikasi ya, bukan mengkelaskan sebuah pelayanan. Jadi misalnya pertama hanya membantu logistik gitu kan, hanya menyusun kursi gitu kan, tapi lama-lama akan naik pada waktunya Tuhan gitu ya. Yang ketiga adalah karena Tuhan sangat menghargai persembahan orang yang rendah hati. Ingat ya. Jadi ada sebuah kisah dalam Alkitab dalam Markus 12 ayat 43, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada orang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya, bahkan dia memberikan seluruh nafasnya, ya kan? Nafkahnya, bukan nafasnya, nafkahnya, ya kan? Saya aja nggak mampu berpikir mungkin 2 kali bahwa memberikan seluruh nafkah saya, gitu kan? Ya kan? Tapi kalau dulu ada pernah apa namanya awal dapat kerjaan namanya buah sulung, gitu ya. Jadi pada saat itu ceritanya kalau yang saya dapat, yang saya bisa cerna adalah orang-orang kaya ini eh, memberikan sesuai kelimpahan. Jadi dia kasih prang gitu kan. Kalau dulu kan koin-koin gitu ya. Makin banyak apa namanya, makin banyak dia persembahkan, makin banyak kedengeran dia taruh itu persembahan, ya kan? Dia makin dimuliakan, gitu kan? Ya, dia makin tinggikan, gitu. Wah, dia persembahannya banyak. Tapi ketika janda ini memberikan dengan kekurangannya, gitu kan? Mungkin dia hanya punya berapa keping uang, gitu, dia kasih. Nah, makanya Tuhan langsung bilang, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang masukkan uang dalam peti persembahan. Artinya apa? Tuhan sangat menghargai persembahan orang yang dengan rendah hati, ya dong, ya kan, dengan rendah hati. Nggak semua orang berani dengan seperti janda miskin ini, gitu kan? Dengan kerendahan hatinya, ia memberikan persembahannya. Oke, selanjutnya saya nggak akan lama karena kita akan lebih banyak diskusi ya dalam kerendahan hati. Karena menurut saya eh, menurut saya nih bahwa melayani dengan kerendahan hati memiliki apa ya, ini intermezzo, definisi-definisi kerendahan hati saat berbeda dengan satu personal dengan personal yang lain gitu. Makanya saya nggak lama karena kita langsung aja nanti apa namanya diskusi. Yang keempat, ini yang terakhir, ya yang terakhir kalau nggak salah. Karena Tuhan hanya mau membimbing, mengajar orang yang rendah hati. Dalam Mazmur 25 ayat 9 bilang gini, ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Jadi kalau kita mau pelayanan kita mau berkembang, pelayanan kita mau mau dibimbing oleh Tuhan, memiliki rema yang baik, pelayanan kita mau
diajarkan jalan-jalan Tuhan dari pelayanan-pelayanan kita, kita harus rendah hati. Gitu. Karena orang yang rendah hati, orang Mazmur 25 ayat 9 bilang gini, ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Gitu. Nah, pertanyaannya sering gitu, nanti juga boleh didiskusikan bahwa pertanyaan sering bahwa gini, kadang-kadang kita suka hopeless dengan pelayanan kita. Kan? Kadang-kadang ada satu sisi kita suka merasa gini-gini aja dalam pelayanan kita, gitu kan? Padahal menurut definisi kita, kita sudah melayani dengan rendah hati, atau menurut definisi kita, kita sudah mengikis kecongkakan kesombongan kita. Tapi kenapa kita stagnan dalam rendah hati? Dan bahkan kita melihat misalnya, oh si A kenapa dia lebih baik daripada saya? Mengapa kesempatan si A lebih banyak daripada saya? Padahal menurut definisi kita gitu kan, menurut definisi kita personal, kita tidak seperti dia yang yang mungkin sombong, mungkin congkak, tapi kita mungkin sudah mengikis kecongkakan kita, mengikis kerendahan hati kita gitu. Nah, ini tadi nih. Dia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum. Jadi menurut hukumnya Tuhan. Kalau tadi yang pertama menurut waktunya Tuhan. Jadi ada menurut hukum, menurut waktu gitu ya. Nah, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati gitu. Jadi kalau mau pelayanan kita dibimbing dan diajar oleh Tuhan, ya kita harus rendah hati dalam sebuah pelayanan, ya kan? Nah, ini sharing saya nggak lama, 1 sampai 4. Nah, nanti yang kita diskusikan dalam apa namanya, dalam breakout room kita adalah diskusikan apa yang membuat kita susah untuk melayani dengan rendah hati. Ini garis bawah ini. Mungkin apa namanya, nggak semuanya langsung terbuka ya, apa-apa, tapi kita diskusikan aja bahwa apa yang membuat kita susah untuk melayani dengan rendah hati. Dan menurut pengalaman yang ada pada diri kita, menurut pengalaman kita nih, bagaimana cara kita mengikis ketidakrendahan hati kita dalam pelayanan yang kita lakukan hingga memiliki kadar MSI 0, gitu kan? Jadi kita kan sering terkadang kita sering bangga dengan diri kita, gitu kan? Terkadang kita sering egosentris dengan diri kita, gitu, sehingga kita susah untuk melayani dengan rendah hati, gitu kan? Nah, nanti di breakout room kita bisa bisa apa namanya mendiskusikan gimana sih cara ngikisnya waktu demi waktu, gitu kan, waktu demi waktu, kedewasaan demi kedewasaan, dengan poin-poin 1 sampai 4 tadi, gitu ya. Ini aja sharing saya hari ini. Kita langsung ke breakout room. Nah, sebelumnya kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang sudah kami kami dapat dalam kami boleh melayani Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk hidup dalam melayani Tuhan dengan rendah hati. Dan sebentar kami Tuhan mau mendiskusikan untuk tentang firman ini, kiranya Tuhan hadir dalam diskusi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.